Hai para pemimpin dan pemurid yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Mewakili NDC Core Ministry, saya ingin mengucapkan terima kasih atas ketekunan dan kegigihan saudara dalam memuridkan setiap orang yang Tuhan percayakan di dalam core saudara masing-masing, baik saudara sebagai core leader maupun main team. Meski situasi sekitar tampak sulit, tetapi saudara tetap sengaja dan konsisten dalam menjalankan amanat agung Tuhan. Kudos. Video pastor message kali ini saya berikan judul Submission. Tahukah saudara, kata submission terdiri dari dua kata, yaitu sub yang artinya di bawah dan mission yang artinya misi. Penundukan atau submission itu artinya ada di bawah sebuah misi. Seseorang bisa tunduk kalau mengerti betul misi apa yang akan dikerjakan. Allah sedang dalam misi mengubah dunia dengan mengubah setiap manusia. Perubahan terjadi melalui kehadiran Roh Kudus, pengajaran firman Tuhan, dan senantiasa bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Misi itulah yang saat ini kita kerjakan sebagai orang percaya. Kita semua dipanggil untuk menjadi bagian misi Allah dalam mengubah dunia. Nah, bagaimana caranya? Dan melalui apa? Seorang hamba Tuhan pernah berkata bahwa pertobatan tanpa pemuritan hanyalah pembiaran, tapi pertobatan dengan pemuritan adalah pendewasaan. Misi Allah dalam mengubah manusia terjadi melalui pemuritan. Namun demikian saya sadar bahwa saat ini ada begitu banyak tantangan yang terjadi dalam proses pemuritan melalui core. Saya pernah berbincang-bincang dengan beberapa core leader dan juga core member. Dan saya menemukan bahwa core leader atau core member tidak lagi antusias terhadap pertemuan core. Pertemuannya tetap berjalan, tapi hanya sebatas rutinitas. Tidak ada lagi gairah dan semangat. Mereka mulai merasa acuh tak acuh karena merasa over familiar. Yang penting jalan, autopilot, tanpa kesengajaan. Hubungan menjadi transaksional. Fokus hanya kepada tugas, bukan tujuan. Attendance drop, kehadiran menurun jauh. Sulit untuk being real dan kembali berinteraksi satu sama lain setelah masa pandemi yang cukup panjang. Dan semua kegiatan berjalan secara daring atau online. Dan mungkin masih ada banyak lain yang belum bisa disebutkan. Bila saudara mengalami hal tersebut, jangan khawatir. Saudara tidak gagal dalam menjalankan peran dan fungsi saudara di dalam core, baik sebagai core leader maupun main team. Hal itu lumrah terjadi. Justru melalui tantangan inilah, saudara dan bahkan saya semakin menyadari kalau kita terbatas dan kita memerlukan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dalam melakukan pemuritan. Melalui tantangan demi tantangan, Tuhan sangat tertarik untuk dan ingin lebih dulu mengubah kita sebelum Ia mengubah orang yang kita muridkan. Untuk itu, melalui video kali ini, izinkan saya mengingatkan mengenai pentingnya pemuritan. Matius 28 ayat 18-20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, pertanyaan untuk kita semua hari ini, why is discipleship so important? With the Great Commission, transformation becomes a mission. Melalui amanat agung, transformasi menjadi sebuah misi. Pernyataan Yesus dalam amanat agung ini mengungkapkan isi hati dan prioritasnya. Komitmen untuk menjadi murid dan memuridkan harus menjadi gaya hidup utama setiap pengikut Kristus. Menjadikan murid tidak ada hubungannya dengan memenangkan orang ke dalam filosofi tertentu, melainkan ini sebuah misi keselamatan dan mendorong mereka untuk meneladani Kristus dalam kehidupannya. Ini harus menjadi tujuan utama dalam pemuritan, yaitu Christ-likeness atau keserupaan dengan Kristus. Pemuritan dikatakan berhasil ketika orang yang dimuridkan memancarkan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu terjadi ketika orang mengalami kasih Tuhan yang begitu dalam, sehingga kasih tersebut memampukan mereka untuk dapat hidup berdampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Prinsip di balik pemuritan adalah keterlibatan. Tanpa keterlibatan dalam hidup orang yang saudara muridkan, mustahil untuk kita bisa membantu perjalanan kerohanian mereka. Ingatlah bahwa tujuan akhir pemuritan adalah terjadinya perubahan kehidupan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus.
baik dalam pikiran, karakter, hubungan, kebiasaan, pelayanan, dan pengaruh. Untuk saudara bisa mulai terlibat, saudara perlu membangun hubungan dengan lebih sengaja. Karena mata uang pemuritan adalah hubungan. Semakin sering saudara terlibat dengan kehidupan core member, maka jembatan hubungan tersebut akan cepat terbangun. Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Artinya ada hubungan dan melibatkan murid-muridnya dalam kehidupan serta pelayanannya. Karena pemuritan bukanlah sebuah program atau acara yang ada waktu mulai dan berakhirnya. Tapi pemuritan adalah sebuah proses dan keputusan untuk mengikut Kristus setiap saat. Dan itu perlu menjadi cara atau gaya hidup di semua aspek kehidupan kita. Selamat menjadi murid Yesus dan melaksanakan misi amanah agung Tuhan. God bless you.